Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita kembali lagi pada mata pelajaran tata artistik ya. Ini pertemuan keempat kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Di pertemuan keempat kita masih tetap membahas KD 3.5 dan 4.5. KD 3.5 menganalisis gambar perencanaan studio plan, 4.5 membuat gambar perencanaan studio plan. Adapun indikator pencapaian 3.5 dan 4.5 menelaah gambar perencanaan studio plan, menemukan gambar perencanaan studio plan, menyimpulkan gambar perencanaan studio plan. Mengemas gambar perencanaan studio plan, memproduksi gambar perencanaan studio plan, dan menyajikan gambar perencanaan studio plan. Kita langsung saja. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ini ya anak-anak, walaupun tidak secara detail. Jadi sekarang kita bahasnya didetailkan. Nanti saya akan kasih contoh gambar per penjelasannya ya. Jadi ini adalah istilah yang sering digunakan dalam teknik dan sistem penggambaran, khususnya di dunia arsitektur atau konstruksi. Ini juga bisa kita gunakan untuk membuat floor plan, elevation plan, ataupun apa yang kemarin. Oke, jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat floor plan dan juga elevation plan ya. Yang pertama, plan, yaitu gambar dua dimensi menunjukkan dinding, pintu, dan jendela, eksterior dan interior. Perinciannya bervariasi. Jadi plan itu adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan dinding, pintu, dan jendela, eksterior dan interior. Jadi ini menunjukkan keseluruhan ya anak-anak, keseluruhan dari floor plan. Ini lebih bisa dikatakan sebagai floor plan. Ini contohnya. Nah, jadi di sini ada gambar dinding ya, kalau bisa diibaratkan ini adalah dindingnya dari yang akan kita buat, dari bangunan yang akan kita buat, dari set yang akan kita buat juga bisa. Ini dindingnya, lalu di dalamnya ada keterangan-keterangannya. Oke, ini ya, inilah yang disebut plan ya anak-anak. Lanjut, ada blueprint, yaitu gambar arsitektur terperinci yang digunakan sebagai dokumen konstruksi atau paduan pembangunan, mengacu pada metode pencetakan lama garis putih pada kertas biru. Ini kertasnya yang digunakan adalah kertas biru. Nanti kita akan lihat gambarnya. Yang ketiga ada rendering, seperti yang digunakan oleh seorang arsitek, gambar elevasi yang menunjukkan seperti apa struktur yang sudah jadi dari perspektif yang berbeda. Ini ada contohnya. Nah, ini adalah contoh blueprint, jadi gambaran atau garis putih di kertas berwarna biru. Nah, yang ini rendering, jadi ini adalah kita kembalikan lagi ya untuk pengertian renderingnya. Seperti yang dikenal sebagai gambar elevasi yang menunjukkan seperti apa struktur sudah jadinya. Nah, berarti ini blueprintnya seperti ini. Nah, ini struktur sudah jadinya seperti ini, jadi ditunjukkan. Ini kira-kira besok akan jadi seperti ini, gitu. Ini blueprintnya, ini renderingnya, ya. Kita lanjut. Boomwet, yaitu kertas kalkir bawang yang digunakan oleh arsitek untuk menggambar denah lantai awal. Juga disebut jejak atau kertas gores, tipis kertas toilet tetapi lebih kuat. Gulungan kertas kulkir berwarna kuning atau juga putih. Ada skematik atau skema arsitek tentang bagaimana memenuhi kebutuhan klien. Tahap desain awal dari proses arsitek termasuk denah lantai. Ada dollhouse view ya, denah lantai 3 dimensi dilihat dari atas. Seperti terlihat ke rumah boneka tanpa atap. Jadi kalau kalian pernah melihat rumah boneka itu yang enggak ada atapnya, itu dalamnya kelihatan, dari atas itu adalah dollhouse view. Oke, ini adalah gambarnya. Nah, ini adalah apa tadi? Ini adalah buat ya anak-anak ya. Nah, ini gambarnya dari seorang arsitek. Nih,
Jadi ini pembuat. Lalu yang kedua, nah ini coretan-coretan ini tadi adalah skema. Nah, ini adalah skema. Ini pembuat sudah berwarna dia, dan ini skema. Skema ini adalah gambar yang paling awal, ini oret-oretan yang dibuat oleh arsitek. Nah, yang ketiga ada dollhouse view. Jadi tadi seperti yang saya bilang, seperti rumah-rumahan Barbie, contohnya ini. Nah, kalau rumah-rumahan Barbie itu atapnya dibuka kan biasanya kita bisa melihat dalamnya, atau ada lemari, ada meja kursi dan lain sebagainya. Ini namanya dollhouse view. Oke. Oke, ini rinciannya ya anak-anak. Cukup sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.